Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang teori logaritma untuk SMA kelas 10. Sebelumnya, kami perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama, Aa Nur Hasanah, yang kedua Dwi Fitriani Nur Sigit, yang ketiga Nur Hasanah Alfian, yang keempat Tuti Lisdawati. Sebelumnya, saya sendiri, Nur Hasanah Alfian, sebagai pengisi materi yang pertama, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi dalam logaritma sendiri itu memecahkan masalah yang berkaitan dengan bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Dan kompetensi dasar logaritma itu sendiri yaitu menggunakan aturan pangkat, akar, dan logaritma. Dan indikator materi logaritma itu untuk agar siswa itu bisa mampu mengubah bentuk pangkat ke bentuk logaritma dan sebaliknya. Sejarah penemu dari logaritma itu sendiri yaitu ditemukan oleh John Napier yang lahir di Bury Mexington atau di Skotlandia, di kota Skotlandia. Nah, yang anak seorang Sir Archibald Napier dari istri pertama Janet Bowell. Dan ketika umur 14 tahun, si Napier ini dikirim ke Universitas City Edgeworth untuk belajar teologi. Nah, logaritma ketika ditemukan oleh si Napier bahwa teorinya itu sangat sederhana. Si Napier ini menggunakan progresi geometrik dan integral secara bersamaan. Nah, si Napier ini mengambil sebuah bilangan tertentu yang mendekati angka 1. Nah, ya Napier itu menggunakan angka 1 dikurangi 107 atau 0,9999999 sebagai bilangan. Nah, sekarang kita istilahkan progresi dari pangkat yang terus meningkat sampai akhirnya hasilnya mendekati sangatlah sedikit selisihnya. Untuk mencapai keseimbangan dan menghindari terjadinya bilangan desimal, maka dikalikan dengan 107. Nah, N sama dengan 107 dikali 1 dikurangi 1 dibagi 107 dikali dengan L. Nah, di mana L ini adalah logaritma Napier, sehingga logaritma dari 107 itu sendiri sama dengan 0, yaitu 107 dikali 1 dikurangi 1 dibagi 107 yang akan menghasilkan 0,9999999 adalah 1 dan seterusnya. Apabila bilangan tersebut dan logaritma dibagi 107 akan ditemukan secara virtual sistem logaritma sebagai basic 1 atau elemen. Nah, untuk 1 dikurangi 1 dibagi 107 dikali 107 itu mendekati limit N mendekati tak hingga. Nah, manfaat dari sejarah mempelajari logaritma itu sendiri yaitu salah satu rumusan dalam matematika yang digunakan untuk menyederhanakan perhitungan. Seperti pada disiplin ilmu seperti menghitung bunga bank, laju pertumbuhan bakteri, umur fosil. Nah, bagaimana sih kita menghitung usia fosil makhluk hidup? Tahukah Anda pada dasarnya semua makhluk hidup mengandung karbon 12 yang stabil dan karbon 14 yang radioaktif. Nah, selama masih hidup, perbandingan kedua zat tersebut tidaklah berubah. Nah, karena karbon 14 selalu dipengaruhi makhluk hidup. Ketika makhluk hidup itu mati,
karbon 14 tidak lagi diserap hingga jumlahnya makin menurun. Dengan meneliti kadar karbon 14 dalam sisa jasad makhluk hidup, dapat ditentukan usia jasad tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya, sejarah dan sebagainya. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tuti. Terima kasih kepada Saudari Nurhasanah Alfian. Pada kesempatan ini, saya Tuti Lisdawati selaku pemateri kedua yang akan membahas materi logaritma beserta pembahasan sifat-sifat logaritma. Pengertian logaritma. Nah, di sini F log A itu sama dengan M. Nah, artinya A sama dengan P pangkat M. Keterangannya, P di sini disebut bilangan pokok, A disebut bilangan logaritma atau numerus dengan A lebih besar dari 0. M disebut hasil logaritma atau eksponen dari basis. Pengertian logaritma. Nah, dengan demikian, secara umum, logaritma didefinisikan sebagai berikut. A log B itu sama dengan C, maka dapat ditulis A pangkat C sama dengan B. Nah, dengan syarat A-nya tidak sama dengan 1 dan A, B-nya lebih besar dari 0. Nah, A di sini disebut bilangan pokok atau basis dari logaritma. Nah, logaritma dengan basis 10. Nah, pada bentuk P log A sama dengan M, itu maka 10 log A sama dengan M. Maka di sini cukup ditulis dengan log A sama dengan M. Karena apa? Basis 10 pada logaritma itu tidak perlu dituliskan. Nah, contohnya 10 log 10 sama dengan log 10 itu sama dengan 1. 10 log 100 sama dengan log 100 itu sama dengan 2. Yang berikutnya ada sifat-sifat logaritma. Yang pertama, logaritma dari perkalian. Nah, logaritma dari perkalian dua bilangan ini sama dengan penjumlahan logaritma dari masing-masing bilangan. Didefinisikan sebagai berikut. Misalnya, A log mn itu sama dengan A log m ditambah A log n. Nah, dengan syaratnya A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Dan A, m, n-nya itu harus lebih dari 0. Pembuktian nih, misalnya M sama dengan A pangkat N, maka A log M itu sama dengan V, dan N sama dengan A pangkat Q, maka A log N sama dengan Q. Nah, sehingga Mn itu sama dengan A pangkat R, maka A log Mn itu sama dengan R. Karena A pangkat R sama dengan Mn, maka A log Mn sama dengan R, sama dengan P tambah Q sama dengan A log M plus A log N. Sehingga terbukti. Nah, sifat yang kedua itu logaritma dari pembagian. Logaritma dari pembagian dua bilangan ini sama aja dengan logaritma dari pembilang yang dikurangi logaritma dari penyebutnya. Maka didefinisikan sebagai berikut. Misalnya A log M dibagi N sama dengan A log M dikurangi A log N dengan syarat A tidak sama dengan 1 dan A, M, N itu tidak besar dari 0. Nih pembuktiannya, misalnya M itu sama dengan A pangkat N, maka A log M itu sama dengan V. Dan N sama dengan A pangkat Q, maka A log N itu sama dengan Q, sehingga M dibagi N sama dengan A pangkat R. A log M dibagi N itu sama dengan R. Karena A pangkat R itu sama dengan M dibagi N. Maka A log M dibagi N itu sama dengan R. Sama aja dengan V dikurangi Q. Makanya A log M dikurangi A log N. Maka terbukti. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Saudari A.A. Nurhasanah.
Terima kasih kepada Saudari Tuti. Saya Anfasana akan membahas lanjutan dari pembahasan sifat logaritma yang ketiga beserta pembuktiannya, yaitu mengubah basis logaritma. Logaritma suatu bilangan sama dengan logaritma bilangan tersebut dibagi dengan logaritma dari basisnya. Didefinisikan sebagai berikut. M log n sama dengan A log M dengan syarat A M tidak sama dengan 1 dan A M N lebih dari 0. Pembuktian. Misal M sama dengan A pangkat P sehingga menghasilkan A log M sama dengan P. N sama dengan A pangkat Q sehingga menghasilkan A log N sama dengan Q. Maka M log N sama dengan AP log A pangkat Q sama dengan Q kali AP log A sama dengan Q kali AP log. Dalam kurung A pangkat P pangkat 1 per P sama dengan Q per P sama dengan A log N. A log M terbukti. Selanjutnya, sifat logaritma yang keempat beserta pembuktiannya yaitu perpangkatan dengan logaritma. Perpangkatan suatu bilangan A dengan logaritma sebuah bilangan M dengan basis sama dengan bilangan pokok A didefinisikan sebagai berikut. A log M. A sama dengan M dengan syarat A tidak sama dengan 1 dan A M lebih dari 0. Pembuktian. Misal A log M sama dengan P sehingga menghasilkan A pangkat P sama dengan M. Maka sama dengan A log M A sama dengan A pangkat P sama dengan M dan terbukti. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal yang ke-1, yaitu dengan menggunakan sifat logaritma perkalian, tentukan nilai dari log 40 tambah log 25. Jawabannya adalah log 40 ditambah log 25 sama dengan log dalam kurung 40 dikali 25 sama dengan log 100 dan hasilnya 2. Lalu, contoh soal yang kedua dan pembahasannya yaitu jika log 2 sama dengan 0,3010 dan log 3 sama dengan 0,4771 dengan menggunakan sifat logaritma pembagian. Tentukanlah nilai dari log 1,5. Jawabannya adalah log 1,5 sama dengan log 3 per 2 sama dengan log 3 min log 2 sama dengan 0,4771 dikurangi 0,3010 sama dengan 0,1761. Lalu contoh soal yang ketiga dan pembahasannya yaitu jika 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B dengan mengubah basis logaritma, tentukan nilai 6 log 15. Jawabannya log 15 sama dengan log dalam kurung 3 kali 5 sama dengan 2 log 3 ditambah 3 log 5 sama dengan 1 tambah B sama dengan A dalam kurung 1 tambah B. Log 6 sama dengan log dalam kurung 3 kali 2 sama dengan 2 log 3 ditambah 3 log 2 sama dengan 1 ditambah 1 per A sama dengan 1 ditambah A.
Selanjutnya, saya akan membahas contoh soal yang keempat. Sebelumnya, sediakan dulu kalkulator untuk menghitung logaritma ini. Jika log 2 sama dengan 0,3010 dan log 3 sama dengan 0,4771, tentukan nilai dari log 48. Jawabannya, log 48 sama dengan log dalam kurung 2 pangkat 4 kali 3 sama dengan log 2 pangkat 4 ditambah log 3 sama dengan 4 log 2 ditambah log 3 sama dengan 4 dikali 0,3010 ditambah 0,4771 sama dengan 1,2040 ditambah 0,4771 sama dengan 1,6811. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan ada latihan soal. Terima kasih kepada Nur Hasana. Pada kesempatan ini, saya Dwi Fitriani Nur Sigit sebagai pemateri terakhir membahas latihan soal. Pada soal yang pertama, jika log 2 sama dengan A, maka log 5 adalah. Pada soal pertama ini merupakan basis logaritma dari sifat basis logaritma itu sendiri, bahwa log 5 merupakan hasil dari 10 bagi 2. Log 2 adalah basis dari A. Log 5 sama dengan log akar dari dalam kurung 10. Log 5 ini merupakan hasil dari 10 dibagi 2. Kemudian kita pisahkan. Log 10 dikurangi log 2. Pada log 2 ini merupakan basis dari A. Kemudian log 10 itu pada basis 10, kita ingatkan kembali, tidak perlu dituliskan, hanya dituliskan angka 1, tapi 10 tidak usah dituliskan kembali. Jadi jawabannya adalah 1 dikurangi A, karena log 2 itu adalah merupakan basis dari log 2. Kemudian pada soal latihan nomor 2. Pada latihan soal yang kedua ini menggunakan basis dari sifat-sifat logaritma perkalian seperti pada contoh soal nomor 1 yang telah dibahas oleh AA. Akar 15 ditambah akar 60 dikurangi akar 27. Akar 15 itu kita tuliskan kembali akar 15, karena akar 15 tidak ada hasil dari itu sendiri. Kemudian akar 60 itu kita cari dari angka yang mendekati dari akar 60, yaitu 4 dikali 15. Kemudian akar 27. Akar 27 ini perkalian mana yang hasilnya 27, kemudian kita tuliskan di sini. Kemudian angka 15 ini kita turunkan. 4 ini kita jadikan 2 di sini. Kemudian 15 kita tuliskan di sini. 9 pun demikian. Kita tuliskan di sini. Kita turunkan 3 ini. Kemudian 3 akar 15 ini dikurangi 3 akar 3. Ini kita jumlahkan, yang dimana hasilnya adalah 3 akar 15. Kemudian hasilnya adalah 3 dalam kurung akar 15 dikurangi 3. Latihan soal yang ketiga. Jika log 2 sama dengan 0,3010 dan log 3 sama dengan 0,4771, tentukan nilai dari log 24. Pada latihan soal ini
sama seperti sifat logaritma pada contoh soal nomor 1. Kita harus menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan soal latihan ini. Jika log 2 sama dengan 0,3010 dan log 3 sama dengan 0,4771, tentukan nilai dari log 24. Kita tuliskan log dari 24. Log 24 itu adalah perkalian dari 2 pangkat 3 dikali 3. Kita pisahkan. Log 24 merupakan hasil dari 2 pangkat 3 dikali 3. Kita pisahkan menjadi 2 bagian dengan basis ditambah. Kemudian pangkat dari 2 ini kita tuliskan di awal, dimana log 2 ini kita turunkan dan log 3 kita turunkan, jumlahkan. Log 2 ini merupakan hasil dari basis 0,3010. Kita tuliskan di sini. Log 3 pun begitu demikian. 0,4771. Kita tuliskan di sini. 3 dikali 0,3010 ditambah 0,4771 dengan hasil 1,381. Pada latihan soal nomor 4, 3 pangkat 3 ditambah 3 log 3 pangkat 4 ini merupakan sifat dari perpangkatan dengan logaritma. Sehingga pada penyelesaian soal ini, perpangkatan pada logaritma yang perlu dituliskan. 3 pada perpangkatan angka 3 ini kita tuliskan. 4 pun begitu demikian. Karena ini bernilai sama. Kita jumlahkan. 3 ditambah 4 hasil pada soal yang ke-5. Pada latihan soal nomor 5 ini sama seperti pada contoh soal nomor 1, yaitu dengan logaritma perkalian. Dua log 60 dikurangi 2 log 15 ditambah 2 log 1. Kita tuliskan soal kembali. Angka 60 ini. Kemudian dibagi dengan 15. Log 1 kita tuliskan 0. 2 log 60 dibagi 15 plus 0. Kenapa kita tuliskan angka hanya 60 dibagi 15 plus 0? Karena 2 log ini sama. Kita hanya menulis satu bagian saja. Kemudian kita turunkan 2 log dari hasil 60 dibagi 15, yaitu 4. Kita tuliskan di sini. Perpangkatan dari 4 ini adalah 2. Di mana 2 merupakan hasil dari 2 kita tuliskan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.